Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 5? Budina harap semuanya hari ini sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari peristiwa kedatangan bangsa Barat atau bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar selalu diberi kemudahan dalam belajar. Nah, mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Kenapa ya mereka melakukan hal ini? Ada beberapa faktor pendorong penjelajahan samudra. Ada yang kita sebut dengan 3G. 3G itu terdiri dari gold, glory, dan gospel. Dan ada juga faktor perkembangan iptek. Terdiri dari teknologi kapal, mesiu, dan penemuan kompas. Mari kita bahas satu persatu. Gold. Anak-anak mengenal gold itu artinya emas ya. Nah, kalau di sini gold itu maksudnya kekayaan. Dan kekayaan yang dimaksud adalah rempah-rempah. Saat itu harganya semahal emas. Rempah-rempah digunakan untuk bahan obat-obatan, bumbu masak, dan juga pengawet makanan. Faktor yang kedua adalah glory. Glory itu artinya kejayaan. Saat itu ada anggapan makin banyak daerah jajahan, negara tersebut semakin jaya. Faktor yang ketiga adalah gospel. Gospel ini mengandung makna menyebarkan agama. Tugas ini dianggap sebagai tugas suci. Nah, negara yang mempelopori adalah Portugis. Faktor selanjutnya ada perkembangan iptek ya. Nah, perkembangan iptek ini ada pengembangan teknik pembuatan kapal, penemuan mesiu untuk persenjataan, dan yang paling penting adalah penemuan kompas. Dengan adanya faktor-faktor tadi mendorong bangsa Barat atau bangsa Eropa ini melakukan penjelajahan ke seluruh dunia. Lalu, mengapa ya bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra menuju Indonesia? Jawabannya ada di gambar ini. Betul, karena Indonesia ini sangat kaya akan rempah-rempah yang sangat mahal pada masa itu. Lalu, bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia? Yang pertama ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Kita akan lihat secara singkat satu persatu. Yang pertama kita lihat Portugis dulu. Nah, Portugis ini adalah bangsa yang datang pertama kali ke Indonesia dan melakukan penjajahan. Kapal mereka mendarat di Malaka tahun 1511 dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Setelah menaklukkan Malaka, mereka diperkenankan berdagang dan membangun benteng oleh Raja Ternate. Bangsa yang kedua datang adalah Spanyol. Tujuan mereka sama seperti Portugis, yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah. Di sini ada beberapa salah ketik, maaf ya. Mereka mendarat di Tidore pada tahun 1521. Nah, mereka bergabung dengan Tidore melawan kerajaan Ternate yang saat itu dibantu oleh Portugis, sehingga timbullah persaingan dagang.
Nah, persaingan dagangan ini kemudian diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa tahun 1529. Isi dari perjanjian ini ada dua. Yang pertama, Portugis menguasai daerah perdagangan di Maluku sampai Tanjung Harapan. Dan isi yang kedua, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memulai memusatkan kegiatan di Filipina. Akibat dari perjanjian ini, Spanyol tersisih dari Maluku dan beralih ke Filipina, sedangkan Portugis menguasai perdagangan di Maluku. Selanjutnya, datanglah Inggris. Nah, rombongan dari Inggris dipimpin oleh Francis Drake, dibantu oleh Thomas Cavendish berangkat pada tahun 1577. Mereka berhasil mendarat di Ternate pada tahun 1579, kemudian berhasil kembali lagi ke Inggris pada tahun 1580 dengan membawa banyak rempah-rempah. Dan ada Belanda. Belanda ini tiba di Banten pada tanggal 22 Juni 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Sejak berhasilnya Houtman, banyak perusahaan dagang Belanda yang datang ke Indonesia. Awalnya mereka disambut baik karena perdagangan di Banten menjadi ramai. Namun lama-kelamaan bangsa Belanda menjadi serakah dan kasar sehingga diusir dari Banten. Bagaimana ya kelanjutan kisah kolonialisme di Indonesia? Silakan anak-anak bisa baca di buku pendamping dan juga nantikan di pembelajaran selanjutnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Nanti kerjakan soal evaluasinya ya. Sampai jumpa.